wabarakatuh. Ada bagian ini adalah bagian daripada webinar series atau training series yang kita kembangkan dari kita Pen Science sama Simolek bersama partner, di mana sampai saat ini kita sedang bereksperimen dengan 30 tim yang kita ajari dengan 4 modul. Modul pertama refreshing Python, modul kedua bagaimana memasarkan karya-karya itu dalam bahasa yang lain dengan animasi. Modul ketiga itu adalah refresh dataset, refresh hal-hal yang dalam kaitannya untuk masuk ke membantu atau bidding di perusahaan-perusahaan internasional di seluruh dunia, tapi kebanyakan di Amerika. Dan modul keempat adalah menyiapkan tim yang siap itu untuk dicemplungin atau didorong untuk ikut 2 kegiatan, mengeluarkan ide di bulan Juni dan bulan Juli. Dan kita undang pagi hari ini adalah 2 narasumber, satu dari Amerika, satu dari Jerman, untuk makin menguatkan kita apa yang sedang terjadi, salah satu segmen adanya industri 4.0 di dalam pengembangan kita yang akan datang. Dan Bu Sri Mulyani bercerita bahwa minyak masa depan adalah data. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia itu tidak terlalu care dengan data, sehingga kadang-kadang keputusan itu diambil dengan data yang seadanya. Padahal data itu bisa disiapkan dengan baik, sehingga prediksinya lebih akurat dalam suatu pengambilan keputusan, terutama di dalam industri dan pemerintahan maupun dalam kota, baik itu untuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Karena masih terlalu sedikit orang care terhadap data yang berfungsi terhadap pengambilan keputusan di dalam waktu yang cukup pendek, atau kita bisa amati dan bisa lihat korelasi-korelasi terhadap sesuatu apapun juga. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu diskusi dengan salah satu calon menteri yang ke Jepang. Di Tokyo itu hanya hitungan detik dia tahu harga jati yang ada di Cepu yang baru saja dilelang. Nah, bayangkan, data itu dengan cepat dapat di Tokyo. Kemudian dia juga tahu apa yang terjadi dengan data yang ada tentang tembaga yang ada di Kongo atau di Afrika dalam hitungan detik, sehingga dia bisa mengatur harga-harga dunia atau menyiapkan cadangan supaya dia bisa mengoptimalkan keuntungannya. Nah, ini yang ilmu-ilmu ini yang terus harus dikembangkan sebanyak mungkin SDM di masa mendatang. Bagaimana kita menyiapkan dataset, menganalisa, mengkorelasikan, dan asas manfaat di masa mendatang. Jadi semua bidang kalau kita bisa telateni, bisa kita kembangkan. Pada kesempatan ini kita undang Pak Anton, dia alumni UI, kemudian ambil PhD-nya di Ohio, kemudian berkeliling beberapa perusahaan. Nanti Pak Anton kita harapkan ngobrol santai, apa yang sudah dilakukan selama di Amerika, sampai sekarang menjadi salah satu direktur data di perusahaan HP. Jadi kalau Anda lihat komputer, printer, itu kalau printer terutama banyak HP-nya di high-end, komputer juga ada, dan beliau adalah salah satu direktur yang ngurusi data printernya. Ilmu pendataan itu adalah yang beliau kuasai. Silakan Pak Anton untuk bisa sharing dengan kawan-kawan. Di sini ada mahasiswa, ada siswa, ada dosen, ada guru, untuk bagian daripada webinar series tentang Python dan bidding international competition. Oke, silakan Pak Anton. Kenalkan diri Anda, yang mana aja, terus ceritakan santai apa saja yang sudah dikerjakan, dikembangkan, sama peluang lapangan kerja di Amerika.
Silakan, monggo. Ya, terima kasih Pak Gatot. Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbicara dan di forum ini. So, jadi halo. Bagus seminar ini, sama cocok. Nah, silakan. Oh ya, jadi pakai slide Pak ya, biar Ya, aku biar enak ngomongnya. Jadi bisa ngelihat ininya kan, layarnya? Bisa. Screen to cancel ya. Jadi saya itu siapa saya? Kalau kita orang Indonesia itu biasanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita kenalan dulu biar disayang, jangan dibenci ya. Jadi saya itu namanya Anton Wiranata. Seperti kata Pak Gatot tadi, saya itu alumni UI jurusan fisika ya. Jadi angkatan 2000 di fisika UI, lulus tahun 2005. Dulu peminatannya kebetulan kemarin habis ngomong diundang ngomong di alumni UI juga, dan peminatan saya itu dulu fisika murni, fisika teori murni gitu ya. Kenapa milih fisika murni, fisika teori? Alasannya cuma satu, bukan saya itu suka fisika. Waktu itu sih, waktu awal-awal masih belum terlalu suka fisika, tapi setelah tahun ketiga, tahun keempat, suka sama fisika. Tapi alasan milih fisika murni itu karena cuma satu-satunya jurusan yang peminatan yang peluang keluar negerinya paling tinggi gitu. Sedangkan peminatan yang lain biasanya kayak geofisik atau yang apa tuh mereka pengennya kerja, sedangkan saya itu pengen keluar negeri, kabur dari Indonesia gitu. Itu tujuannya. Nah, tahun 2005 lulus, ngerjain. Awas lo ya. Ampun Pak. tahun 2005 itu lulus, habis lulus alhamdulillah langsung keterima untuk program PhD di Ohio University. Jadi langsung berangkat ke Amerika, dan di situ nyelesain PhD 6 tahun. Setelah selesai PhD itu cita-citanya saya itu pengen jadi profesor fisika ya. Jadi pengen jadi profesor fisika, cita-citanya tinggi loh, pengen dapat Nobel Prize fisika. Orang Indonesia pertama yang dapat Nobel Prize fisika, itu cita-citanya awalnya. Tapi sekarang melenceng. Nah, jadi begitu saya lulus dari PhD itu ngerjain postdoc. Nah, postdoc ini kayak program research mandiri. Jadi kalau udah selesai PhD, itu sebelum kita bisa ngelamar jadi dosen di Amerika itu harus punya pengalaman riset mandiri ya. Nah, jadi riset mandiri itu namanya postdoctoral researchers. Jadi waktu itu keterima untuk ngerjain postdoc itu di Berkeley, di UC Berkeley di California. Nah, 3 tahun di situ, terus setelah itu balik lagi ke Ohio jadi dosen sementara, dan dosen ini lecturer ya, jadi bukan yang tenure track, ini yang kayak kontrak per semester gitu. Jadi bukan yang tenure track yang saya pengen gitu. Nah, pas tahun 2014, akhir 2014 itu teman saya yang udah kerja jadi data scientist itu ngajak saya kerja jadi data scientist. Jadi dia bilang, udah pindah aja daripada kamu lama nggak jadi dosen di sana, kamu kerja aja, pindah ke industri. Terus ya saya coba interview gitu, interview untuk data science. Dan saya baca-baca data science sama machine learning itu apa sih gitu. Saya baca-baca. Begitu saya baca-baca ya itu mah kalau dibandingin sama fisika jauh ya. Jauh sekali levelnya. Matematikanya itu nggak terlalu repot. Paling tinggi itu cuman kalau kalian tahu yang namanya matrix multiplication itu ya paling itu untuk yang deep learning. Dan backpropagation itu kan cuman differential calculus. Jadi karena background saya fisika, begitu transisi
mau interview ke data science itu ya hampir gampang ya. Jadi cuman perlu ngerti termnya, apa katanya gimana, misalkan ini logistic regression, ini random forest dan segala macamnya. Jadi pas interview itu tahun 2015 jadi data scientist itu 6 tahun, 2014 akhir ya, masuk 2015 awal, hampir 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah keterima jadi data scientist dan sampai sekarang. Jadi itu perusahaan pertama saya itu di Utah, di namanya insidesales.com. Sekarang udah ganti jadi xn.com nama perusahaannya. Dan sekarang alhamdulillah udah 3 tahun di HP. Jadi title-nya saya itu namanya Distinguished Data Scientist. Itu satu level sama kalau kita, karena di HP itu ada jalurnya 2 ya. Jadi untuk naik ke atas, kalau karirnya mau naik ke atas itu ada 2. Jadi bisa lewat manajemen, bisa lewat technologist namanya, atau engineering gitu. Jadi karena saya kurang suka ngurusin orang, repot ngurusin orang, jadi saya nggak terlalu mau jadi manajemen. Sedangkan jadi saya milih ke technologist-nya. Jadi technologist ini distinguished data scientist itu satu level sama direktur. Jadi alhamdulillah ya posisinya sekarang direktur distinguished data scientist di HP sudah 3 tahun. Nah, itu background saya dan siapa saya. Jadi sebenarnya saya itu physicist by training ya. Jadi saya itu sekolahnya itu fisikawan. Saya dilatih secara fisikawan, tapi ya kerja sehari-harinya sebagai data scientist gitu. Itu Pak, kira-kira Pak perkenalannya. Gimana Pak Ade? Kalau buat saya pesen aja copy paste Pak Gatot. Ya sekarang sih tinggal nunggu telepon Pak Jokowi. Katanya ya buat Menristek ini. Pak Gatot kalau bisa membuat Pak Anton 100 orang gitu keren Bapak. Ya, makanya ada Made Wiryana di situ kan. Pak, kalau Pak Made Wiryana itu udah luntur Pak, udah. Apa? Tapi luntur tapi masih ada warnanya gitu. Ini mencetak. Itu. Kalau bisa cari sarjana-sarjana itu dikumpulin begitu terus di drive kan di sana ada Mas Anton gitu, mbok piye carane pokoknya ada yang nyantol gitu loh Pak. Ini makanya bikin acara ini, gimana strateginya gitu. Oke, monggo lanjut. Silakan. Santai aja gitu. Nah, mungkin slide yang lainnya karena yang ini kan tentang pengenalan data science machine learning, tapi itu kan bisa dibaca. Nah, sebenarnya ini mungkin yang paling banyak dan sering dibahas orang ya. Pertanyaannya misalkan perlu nggak PhD untuk jadi data scientist? Dan ini sebenarnya data scientist ini itu menantang dalam artian gimana ya? Men-challenge education system, the current education system. Jadi sistem pendidikan yang sekarang kita punya itu di-challenge sama adanya profesi yang namanya data science. Kalau kita misalkan kita mau menggunakan sistem pendidikan yang ada sekarang ya, itu perlu bertahun-tahun, bisa 10-an tahun lebih untuk mencetak satu data scientist gitu. Jadi dengan sistem pendidikan yang lama itu susah sekali kalau menurutku. Dan kebetulan ya nggak tahu Pak Made masuk di grupnya Computational Indonesia itu nggak? Enggak sih. Saya dimasukin sama Pak Handoko, ketua. Pak Handoko. Ya, Pak Handoko ya ketua BRAIN. Pak Handoko bilang saya Anton masuk ke grupnya itu. Oke Pak, saya masuk ke grupnya itu, Indonesia Computational Society nama grupnya. Terus saya lempar ide
idenya itu adalah sebenarnya kuncinya. Kalau menurutku kita nggak bisa lagi belajar yang mesti baca bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ngurut gitu. Nggak ada yang kayak yang seperti itu tuh udah kuno. Yang kayak gitu yang kita mesti belajar teorinya dulu gitu loh, baru nyari aplikasinya dan segala macam. Itu lama yang kayak gitu. Dan kadang-kadang apa yang kita pelajarin, misalkan baca bab 1 terus baca bab 2, mau nyelesain buku dulu baru mengaplikasikan itu sebenarnya lama banget. Kalau kita balikin ke Al-Qur'an ya misalnya, ini aku bisa bahaya nih kalau salah ngomong. Itu yang kayak kamu belajar satu ayat itu langsung dipraktekkan gitu kan. Itu yang seharusnya yang harus kita belajar sekarang. Begitu ngerti sesuatu praktekkan, Dan itu bagus, dan itu bisa di data science harus seperti itu. Dan kesalahan itu bikin kesalahan, make mistakes is a must dia. Jadi kalau mau belajar ya harus bikin kesalahan. Dan sistem pendidikan kita yang berdasarkan nilai, yang mesti mengejar nilai itu membunuh itu sebenarnya. Membunuh kita supaya kita itu nggak apa-apa bikin salah, dari bikin salah itu kita bisa belajar. Saya ini sebenarnya saya itu nggak bisa dijadikan template Pak, karena saya punya PhD gitu ya. Jadi kalau saya ngomong nggak perlu PhD untuk jadi data scientist, saya punya PhD, dan jadi background-nya saya, walaupun PhD-nya saya beda, fisika gitu, tapi saya yakin semua yang runutnya saya ketika saya belajar data science itu hampir semuanya berdasarkan Google. Jadi kalau saya nggak tahu ini Google, nggak tahu itu Google, terus harus dihadapkan ke masalah. Jadi ada masalah yang saya pecahkan, dan gimana sih cara memecahkan masalah ini step by step gitu loh, strukturnya gitu. Mesti belajar ini, mesti belajar itu. Jadi yang membuat yang cara belajarnya kita itu adalah cara belajar berdasarkan masalah. Bagaimana kita memecahkan masalah, bukan misalkan kayak sekarang di Indonesia yang di computational society sibuk mempelajari teori. Misalkan, hey kita mesti belajar deep learning, berapa lapis deep learning. Kalau menurutku kita nggak perlu belajar mempelajari palunya, itu nggak perlu. Kalau yang perlu kita ngerti itu adalah masalah. Masalah apa yang kita mau pecahkan? What is the problem? What is the problem that you are trying to solve? Nah, kalau kita tahu masalahnya, nggak semua itu kan paku ya. Jadi kalau paku kan perlu palu ya. Mungkin bisa perlu gergaji, perlu obeng atau apa gitu ya untuk memecahkan masalah. Jadi machine learning itu cuman salah satu tool yang perlu kita didik menciptakan sumber daya manusia itu, kalau menurutku adalah problem solving skill yang paling penting. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi, bekerja sama sesama koleganya, dan bisa menyampaikan, mempresentasikan apa yang dia paham gitu. Dan itu yang membuat kita kalah dengan India. Seperti kata Pak Made sebelumnya ya. Kalau saya bilang Pak, orang Indonesia masalah skill matematika dan skill coding kita nggak kalah sama India. Yang kita kalah adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan ngomong bahasa Inggrisnya. Kenapa orang Amerika milih, misalkan kita HP ya, HP itu milih orang India untuk jadi kontraktor ngerjain proyeknya HP misalnya gitu. Karena gampang ngomongnya. Jadi misalkan saya bilang sama orang India, hey saya mau kamu kerjakan ABCD. Orang India tuh bilang, ya ngomong pakai bahasa Inggris, baliknya ngomong gitu. Oh iya ya seperti itu. Jadi menjelaskan masalah itu sama mereka cuman sekali atau 2 kali aja mereka udah paham gitu. Terus nanti mereka bisa mempresentasikan apa yang mereka dapat, terus kita bisa kasih feedback dan segala macam. Itu bahkan orang Korea ataupun orang Jepang yang notabene lebih kita biasanya kalau ngelihat ilmu murni dan segala macam, Jepang dan Korea salah satu acuan kita di Asia ya. Itu
agak lebih susah ngerti orang Jepang sama orang Korea ngomong bahasa Inggris. Itu sama aja kayak mereka ngomong Korea atau ngomong Jepang. Jadi berkomunikasi, menyampaikan apa yang kita paham dan mengerti apa yang orang jelaskan ke kita. Dan itu kita sekarang untuk IT ya, untuk semua project IT sebagian besar itu dibabat sama orang India. Itu hampir aku bisa bilang ya 90% project yang dari Amerika ataupun yang dari Eropa itu India yang babat. Dan menurutku itu open market ya untuk masalah IT ini ya, programming, machine learning, data science, data analis dan segala macam itu open market. Kita harus bisa masuk di situ. Bisa juga sih kayak kita yang kerja jadi manufacturing company-nya, misalnya bikin hardware-nya atau apa. Tapi kalau menurut kita harus lebih dari itu ya. Jadi harus sekarang yang paling gampang itu ya ajarin coding. Kalau ajarin bikin hardware-nya, bikin printernya atau apanya, itu stabilitas politik di Indonesia mempengaruhi itu gitu loh. Seperti yang kita bahas di awal, ganti pemimpin, ganti kebijakan, dan itu nanti itu nggak buat bisnis itu kan nggak stabil ya. Kalau sekarang orang lebih milih Malaysia atau Vietnam gitu untuk manufacturing-nya. Tapi itu tadi yang saya pengen itu, kalau menurutku soft skill-nya selain dari kemampuan coding, selain dari mengerti matematika atau fisika gitu ya, tapi soft skill-nya bagaimana kita bekerja sama pimpinan atau sama tim dan mengerti masalah dan bisa mengerti mungkin gimana ya cara ngajarinnya ya. Nah, jadi kalau kita balik ke slide ini ya, jadi kesimpulan saya di sini nggak perlu PhD untuk jadi data scientist. Jadi semua ini sekarang semuanya itu bisa dicari di YouTube, semua bisa dicari di Google, asal mau aja. Jadi zaman sekarang itu kalau bilang saya nggak bisa itu udah nggak bisa ngeles lagi ya. Kalau orang bilang saya nggak bisa ini, semuanya ada, resources-nya ada, internet ada, YouTube ada, Google ada gitu. Jadi kalau nggak pinter zaman sekarang itu kelewatan sebenarnya. Karena sumbernya ada. Zaman dulu aja kita nyari buku itu, mau minjem buku mesti fotokopi di sana sini gitu. Mesti fotokopi yang palsunya, bolak-balik lagi. Terus pakai kertas yang agak burem-burem biar tambah murah gitu. Ya Pak Made dulu Pak. Nah, jadi gitu. Mungkin segitu dulu Pak. Biar mancing pertanyaan. Gitu. Oke, silakan. Terima kasih Pak Anton. Jadi silakan kawan-kawan, bebas saja, ini kita santai untuk menggali. Yang menarik adalah tidak perlu PhD, tapi bisa belajar dari YouTube, Google, apapun juga, dan solve the problem itu skill yang baru. Oke, silakan. Mungkin Risen atau saya nambahin sedikit Pak Gatot. Silakan Pak Made. Oke, jadi AI dan data science itu di satu sisi punya apa ya namanya hikmah Pak. Bahwasanya dulu kita itu ogah belajar matematika dan fisika atau para guru matematika fisika itu kesulitan tanda petik memaksa mahasiswa belajar. Sekarang dengan adanya data science dan AI itu kelihatan buktinya. Nah, hanya masalah mengajari ilmu murninya yang kita harus berubah strateginya. Yang tadinya sangat sekuensial, teori contoh, kita sekarang harus balik, istilahnya problem based ataupun kita kontekstualisasikan teori dengan prakteknya. Jadi ini strategi pembelajarannya jadi berbeda. Jadi itu terangkan rumusnya, Pak. Tapi kita terangkan rumus itu dalam bentuk codingnya. Biasanya mahasiswa ataupun orang itu jauh lebih tertarik seperti itu daripada melihat penurunan rumus. Mungkin kalau orang fisika matematika itulah yang indah bagi mereka. Cuma kalau bagi orang umumnya itu nggak ada indah-indahnya lah gitu ya.
Jadi kan kalau orang fisika itu kan sering, wah saya belum tersebut dengan saya kan menjadi programmer, saya menjadi data scientist, saya bukan menjadi fisikawan. Artinya sebetulnya di luar dari pemanfaatan AI, bagi guru SMK, SMK pun guru basic science, AI dan data science itu memiliki peluang untuk mendorong siswa mempelajari basic science. Sebetulnya, itu di satu sisi. Kedua, kita mengajari AI dan data science tentu saja tergantung capaian yang akan kita lakukan. Jadi itu dikenalnya nama okupasi level. Kalau dia menjadi annotator, tentu saja dia nggak perlu belajar teori, annotator data saja kok gitu. Kita naik lagi menjadi associate data engineer, data science, halnya lain. Tapi kalau dia naik sampai levelnya AI scientist, ya tentu saja harus tahu matematika, nurunin, nyari learning strategis yang lebih baik, dia perlu. Itu hanya level. Tapi semuanya kan ada kapasitasnya, tidak harus semuanya jadi scientist kan gitu. Contoh ada desa ataupun kampung di Afrika itu dia bisnisnya annotator image dan annotator text. Jadi simpel sekali kerjanya. Jadi ya itu tadi ada banyak peluang, banyak level yang bisa dimanfaatkan dari peluang bisnis ini sehingga sebetulnya menarik untuk dipelajari secara luas. Nah, tadi pertanyaannya tinggal satu, strategi pembelajarannya. Memang di internet ada semua, tapi permasalahannya adalah bahasa. Kita tidak pungkiri lagi bahasa. Nah, untuk data science dan AI ini, saya setuju pendekatan Pak Gatot. Kita masifikasi, masif sebanyak-banyaknya dulu semua guru SMA, SMK, D1, D2 diajarin. Ya, kalau udah masif nanti pasti akan adalah ujung-ujung yang timbul lah dengan acara insentif dan segala macamnya kompetisi untuk mencari yang timbul. Jadi dengan masif dengan modul pembelajaran yang bisa masif, orang yang bisa mendampingi masif itu tentu akan terjadi banyak. Contohnya kayak di India kursus big data aja di rumahan ditempelin di mana-mana. Akhirnya mereka banyak orang gitu. Nah, itu aja sih prinsipnya. Terima kasih. Oh, Adit udah nongol tuh. Terima kasih, Bang Ade. Silakan yang lain. Proaktif aja. Usul Pak Gatot, izin. Silakan Pak B. Itu Mas Anton, ya perhatikan tuh backgroundnya Pak Made itu, ya. Itu Pak Made kalau ditanya judul buku di baris sekian samping kita tuh mesti tahu dia. Ya, tak jamin dia pasti tahu. Karena apa? Karena semua udah pernah dibaca begitu. Nah, ya. Nah, itu sama halnya dengan yang Mas Anton tadi katakan. Orang Amerika suka yang dari Malaysia dan Vietnam. Artinya apa? Attitude, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, gimana caranya merubah attitude anak-anak muda Indonesia begitu? Itu kayak Mas Anton atau kayak Pak Made itu gitu loh. Itu ya dari kalau ada punya pengalaman itu biar nanti dikopas oleh Pak Gatot gitu. Aduh. Itu penting banget itu. Pak Tinun. Ya, satu sih kenalan sama Pak Gatot gitu. Kenalan wes. Gimana itu biar banyak, maksudnya yang di-hire oleh negara-negara maju itu tidak hanya Malaysia dan Vietnam. Nah, itu kira-kira kayak gitu. Monggo silakan. Wah, gimana ya caranya? Kalau per orang ya agak kalau yang Pak Gatot mau lakukan adalah bagaimana caranya kita bikin masif gitu ya, jadi banyak gitu ya. Kalau ya karena saya jadi data scientist itu karena bukan rencana gitu, karena gimana ya jadi, aduh. Pak Made, Pak Made gimana Pak? Menurut Pak Made dulu. Pak Made dulu. Ini Pak Abi mungkin tahu kita ini di Indonesia sering kadang-kadang terkena fenomena jomblo. Fenomena jomblo itu sama-sama suka tapi nggak ada yang kenal gitu. Jadi diperlukan biro jodoh. Artinya di sini ada orang yang paham, di sana ada orang yang banyak pengen paham. Justru yang kita butuhkan tuh di Indonesia adalah suatu mekanisme untuk menjodoh-jodohkan mereka yang bisa saling berkontribusi ini gitu. Misalnya, di sini Pak Abi punya jaringan kampus,
sekolah, Pak Gatot juga di sana, Mas Anton punya pengalaman, punya teman-teman lain Hmm. juga dong. Pasti kan nggak Ah, mungkin cuma sendirian kan? iya. Itu juga jejaring. Nah, sekarang pertanyaannya gimana jejaring ini saling matching lah, gitu, saling ketemu biru jodoh sehingga tidak pada jomblo-jomblo lagi gitu. Inilah PR kita semua sebetulnya, artinya menjalin jejaring yang sebetulnya kalau digabungkan akan menjadi potensi besar, tapi kalau bermain sendiri juga akan kecil. Bentar dong. B. Hmm. Yap, B, jadi moderator bentar B ya. Iya dong. siap, Ada Pak siap Abi, Bapak. handle dong. Enggak, moderator terus. Aku masih ada bentar. Ini aku di tempat Pak Gatot mantan. ada acara. Oke. Yes. Bentar B. Baik, Ya. langsung take over tugas dari Pak Gatot. Teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, begitu monggo silakan. Tadi udah diawali dengan beberapa pertanyaan, salah satunya bagaimana meng-create apa istilahnya begitu. Excuse me, may I ask something? Okay, of course, please. Okay, the first thing I want to greet myself. My name is Ribuna Haika. Maybe I wanna ask about the solution about the problem in myself. Like actually, I do really like about know about the data, know about the data in the school or etc. It is really interesting for me to know about the data, to know about what's happening in the reality, to know what's happening in the school and etc. etc. But after that, we need to make something in a coding like a Python, right? So, but when I try to make a coding to input the data or etc., I feel like very afraid to do that to try to make a coding based on my data because in my opinion in my mind, like if I do something wrong with this coding, so it can be error. But if it can be error, it is very scared to me to try it again. Like sometimes it makes me stress if I do same mistake time by time, but I don't really have the solution about that. So can you give me advice or suggestion to to make myself more Confidence. more to more easily to to try to learn about the coding itself and etc. Because it is very very scared to me if I do something. Please, Mas Anton atau mungkin Pak Madi atau siapa, silakan. Ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Pak Ade? Dua-duanya terserah. Ya. Nah, jadi Mas Tribuana Haikal. Jadi kalau prinsipnya dalam coding itu ya, kalau coding pertama itu berhasil, kalau bahasa Inggrisnya, if your code work the first time you try it, something must be wrong with the code. So jadi bikin kesalahan di coding itu udah keharusan. Jadi kalau kita nggak bikin salah pas kita ngerjain coding itu dan kita berhasil, biasanya saya malah tanda tanya, loh kok ini bisa jalan benar pertama. Dan jadi coding itu kalau kita balikan ke filosofi hidup ya, ini balik ke filosofi hidup. Coding itu bagaimana cara kita mengimplementasikan logik yang ada di pikiran kita itu sehingga itu menjadi kenyataan dalam perhitungan misalnya gitu. Nah, jadi di situ wajar sekali. Jadi waktu
waktu saya belajar coding itu bikin kesalahan itu banyak. Bahkan sekarang pun hari per hari selalu bikin salah, tapi salahnya bisa ditemukan gitu ya. Jadi kalau kita bisa menemukan kesalahan itu malah bagus, dan itu tandanya kita belajar gitu ya. Jadi bikin kesalahan itu kalau kita bisa tahu, oh ya ini kesalahannya, dan terus bisa diperbaiki, itu namanya kita belajar. Nah, jadi bikin kesalahan itu ya natural kalau dalam coding, dan sumber-sumber untuk belajar coding itu banyak sekali, bisa dari YouTube, bisa dari buku, bisa dari internet, dari Google gitu ya. Jadi orang yang ngerekam videonya di YouTube ataupun itu pun yakin deh berkali-kali mereka untuk bikin video itu biar bisa benar codingnya gitu. Jadi bikin kesalahan, making mistakes in coding is a must ya. So and then if you don't make mistake, then something is not working properly there. Gitu. Itu dari saya. Gimana Mas Tribuana? Okay, so it is very fine to us to make a mistake when we try to code something, right? Mm-hmm. Okay, because actually I'm a little bit if I do something wrong in a coding, so and I get when after that it can be good if I get the solution, but it can be make me so stressed if I cannot get the solution itself. So sometimes so that's why I feel very afraid to make a mistake in the coding itself. Yeah, if you cannot find the solution, Google it around. Usually there is somebody who already did something about it. We have 7 billion people on the planet, so if you at least someone already having the same problem as you did. So Jangan, pecah nanti. Okay, thank you. No problem, ya. Oke, baik, makasih Mas Anton. Pesannya cuma Sama-sama. satu, jangan takut salah. Ya, Harus karena bikin kesalahan. Kesalahan itu adalah harus bikin kesalahan. Harus bikin salah. Itu sih yang aku rasakan awal juga waktu pertama kali datang ke Amerika itu, kita takut bikin salah. Jadi takut bertanya, takut nyoba, takut segala macam. Jadi tapi jangan takut bikin salah, itu nggak apa-apa. Itu tandanya kita belajar. Ya. Betul. Oke, silakan. Siapa yang pengen bertanya yang lainnya? Monggo. Saya Pak, kalau boleh. Yuk, silakan. Sebutkan namanya. Oke. Saya coba pakai bahasa Inggris kayak Rio ya, Pak. Boleh. Yes, okay. Good morning, sir. My name is Faiza, and I am from the same school as Rio. So I'm very interested to someday study abroad. What can I do to receive a recommendation from a professor to enroll in a scholarship? Okay. Faiza Tanjia. Yes. Silakan. Are you in high school? Yes. Okay. SMK 7 sama kayak Mas Rio. Oke. Wah. Ini mungkin Pak Gatot sama Pak Abe yang bisa jawab. Gimana Pak Abe dulu? Silakan lanjut langsung. Ini kalau Pak, ini Pak Abe yang kalau dari SMK kalau mau dapat beasiswa ke luar negeri untuk S1-nya ada nggak itu Pak? Ada dari LPDP sekarang ini. Ada. Kalau mau, kalau nggak salah dari sana peluangnya begitu, asal berprestasi lewat jalur berprestasi. Nah, kalau yang nggak jalur berprestasi ya fight sendiri, artinya fight sendiri itu nyari peluang begitu dengan kemampuan sendiri tadi gitu. Dan salah satunya ya akses seperti ini Pak Anton misalkan gitu. Nanti cari-cari apa dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas begitu, kalau saran saya misalkan targetnya ke Amerika, jangan langsung ke Amerika, melipir dulu ke Cina begitu. Udah Cina S2-nya ke Korea, barulah tarik ke Amerika. Nah, itu kira-kira kayak gitu saran saya begitu. Karena kalau langsung begitu
kendalanya banyak sekali, kecuali kalau kita berprestasi, juara olimpiade misalkan, atau juara apa kayak begitu yang tingkat dunia dan sebagainya, ya wajar lah pemberi beasiswa itu kan memberikan beasiswa ke orang yang berprestasi gitu loh. Kira-kira gitu. Pak Made, ada nggak Pak Made pengalamannya? Bagaimana? Sorry tadi. Gimana? Untuk kalau yang dari SMK untuk dapat beasiswa langsung ke luar negeri, ada nggak itu Pak Made pengalamannya? Saya rasa sih sekarang agak lebih terbuka ya kondisi funding ya, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Tapi tentu saja kan siapapun yang akan keluar negeri itu harus menyiapkan diri ya. Menyiapkan diri itu tidak hanya bahasa, kan juga portfolio ya. Portfolio itu artinya apa yang sudah pernah dia lakukan, entah karya tulis, entah pekerjaan, itu tetap akan menjadi modal ketika kita melamar mencari-cari funding lah. Funding itu bisa dari lembaga sosial, bisa dari pemerintah, bisa dari industri misalnya, ataupun dari hidup sendirilah di luar ya kan, ada juga kesempatan seperti itu. Tapi intinya ya ketika ingin ke luar negeri harus mempersiapkan portfolio dan persiapan bahasa lah terutama gitu. Nah, jadi nggak bisa tiba-tiba begitu saja gitu. Bisa saja kan perlu ada yang di-sacrifice lah kalau kita mau ke luar negeri ya, persiapan bahasa ataupun apapun. Dan sebetulnya yang paling penting itu di dalam pembelajaran ketika seperti ini, yang kadang kita lupa adalah kita membentuk peer learning. Peer learning itu artinya sejawat yang belajar. Jadi biasanya kalau kita belajar sendiri, apalagi kayak data science AI ini kan mumet sendiri gitu loh ya. Wah, ini apa nggak ngerti sendiri. Tapi kita kalau punya kelompok, entah sesama guru, sesama siswa dalam grup itu, ketika kita belajar itu biasanya akan jauh lebih terakselerasi, dan ketika kita punya masalah mungkin teman bisa mengetahui. Kadang-kadang kan apalagi kayak coding itu kita sendiri cari udah mumet itu. Kenapa ini kok susah-susah? Iya. Terus ada teman kita ngeliat, ini kan cuma ini. Oh iya ya gitu. Itu sering sekali terjadi ya. Kalau di program kan kita ada pair programmingnya, 2 orang bersama-sama ngerjain sesuatu. Itu sangat penting sekali, dan sering kadang-kadang dilupakan ketika kita mempelajari hal ini, yaitu penyusunan peer. Peer itu sejawat yang mempelajari hal yang sama. Kalau dengan fasilitator atau guru kan tidak setara ya. Itu tentu saja hal yang lain. Nah, yang lebih baik itu adalah kita punya peer learning yang aktif, kelompok yang aktif belajar, dan ini akan sharing informasi, baik apapun itu ya. Ketika kita membentuk portfolio, ada kesempatan ke luar negeri, ketika kita punya peer itu akan jauh lebih mudah lah. Contohnya dulu di Jerman, peer saya Pak Abe saya racunin pakai Linux gitu. Itu kan salah satu pola bagaimana peer itu terjadi ya, kita belajar antara teman sejawat. Nggak mungkin dosen pembimbingnya Pak Abe ngajarin Linux ke Pak Abe, nggak mungkin kan gitu. Yang terjadi adalah kita teman sejawat saling belajar. Saya mempelajari biologi sedikit-sedikit dengan Pak Abe, gitu. Itulah yang bisa dilakukan untuk mengakselerasi peluang-peluang seperti ini. Jadi kita kadang-kadang terlalu di dalam alam pendidikan kita, yang saya lihat ya, yang satu kita kadang-kadang terlalu personal. Kita tidak berfokus pada bekerja kelompok. Oh, si A, si B, si C rankingnya berapa? Akhirnya orang bekerja secara soliter sendiri-sendiri. Padahal lebih baik kalau kita bekerja bersama-sama. Apalagi pekerjaan seperti inilah terutama ya. Misalnya kita bikin data science untuk memecahkan masalah biologi. Kan nggak mungkin kita orang IT sendiri. Pasti duduk bareng orang biologi. Nah, kalau kita tidak pernah dilatih situasi seperti ini kan sulit ya. Jadi saran saya ya tetap dengan cara apapun tadi ya, kita membentuk peer learning lah bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun teman-teman yang ingin mempelajari sesuatu. Saran saya jangan pelajari sendiri. Tidak ada di dalam dunia IT itu solois. Pasti selalu harus bekerja bersama dengan pihak lain gitu. Itu ya. Ya kan mungkin Pak Anton ngalamin sendiri lah di kampus. Nggak mungkin semuanya dikerjain sendiri itu, nggak mungkin. Oh, saya murid database ini udah minta database engineer-nya yang ngelakuin kan gitu. Nggak mungkin semuanya sendiri. Kalau kerjaan sendiri ya paling aplikasinya cuma kecil gitu, cuma guestbook aja gitu terus saya. Cuma kalau udah aplikasi kompleks ya pasti harus bekerja sama, dan bekerja sama itu harus dari sisi harus dibentuk dari saat belajar. Jadi sangat baik sekali kalau tadi saya mendengar bagaimana saya ada yang ketakutan kalau saya coding salah, bingung. Ya, mungkin kalau kita sendirian bingung. Tapi kalau kita punya teman sejawat yang juga belajar, ya paling enggak bingungnya berdua lah gitu, kalau sama-sama bingung.
Dia sendirian. Gitu. Jadi Bikin salah karena- berdua juga. Ya paling enggak ada temen lah kalau sama-sama bingung gitu. Kalau sendirian kan bingung sendiri gitu. Jadi itu pentingnya kayak kita belajar data science. Apalagi temanya kan banyak ya. Oh saya belajar tentang misalnya saya pakai algoritma A, B, C. Nah pengalaman saya ketika kita punya grup peer, oh ya Anda belajar A, saya belajar B, teman yang lain belajar C, terus kita sharing. Itu jauh lebih cepat daripada kita sendiri-sendiri belajar A, B, C. Karena begitu banyaknya algoritma dan teknik. Jadi di situ pentingnya dalam mempelajari data science AI ini karena begitu banyak. Kita ambil deep learning. Deep learning itu ada berapa architecture, ada berapa learning algorithm. Kalau kita sendiri itu capek lah gitu. Kalau kita berkelompok, bagi-bagi terus kita sharing itu jauh lebih mudah lah gitu. Dari saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, tambahkan lagi. Kalau yang dipelajari itu sesuai dengan hobinya aja, jangan belajar yang tidak sesuai hobinya gitu. Mau deep learning mau apa gitu. Jadi itu akan lebih apa ya, passionnya itu lebih kena begitu. Ya, apalagi terkait dengan data science yang kompleks sekali begitu. Nah, itu dari pengalaman yang saya alami begitu. Oke, silakan. Adit. Halo, Jerman Adit. Ya, Mas Adit ada tambahan untuk Jam berapa di beasiswa. sana? Hadir. Iya, Mohon maaf terlambat. Ini jam 5 kayaknya. jam 5, deh. Pak. Jam 5. Yo, Adit. Tapi udah Mana? summer kan. Sudah sahur. Jam 5. Ya mungkin sekedar menambahkan saya juga diminta sama Pak Gatot untuk ini ya, untuk mencoba gimana caranya supaya teman-teman sekarang yang sudah bergabung ini untuk di training terutama untuk machine learning-nya sama Python-nya. Kebetulan kemarin itu saya coba tambahkan pakai acuannya itu problem based. Jadi problem based itu mereka minimal itu setiap modulnya itu setiap tim, setiap peserta itu mereka punya satu permasalahan yang harus mereka jawab, mereka pakai dataset yang mana, dan mereka pakai pendekatan untuk data cleaning seperti apa, algoritma apa yang mereka kerjakan, dan fine tuning pada akhirnya. Itu sebenarnya yang coba diterapkan di kelompok sini gitu. Jadi menjembatani apa yang sudah dibahas oleh para senior dan para sesepuh, Pak Made, Pak Abe, Kak Anton, ya menjembataninya mungkin saya coba untuk diterapkan di situ gitu. Jadi untuk peer learning barusan juga mungkin coba saya masukkan juga Pak Made, jadi biar jelas ya, biar teman-teman juga bisa belajar supaya lebih cepat sih rasanya juga gitu. Tapi untuk data scientist saya lebih baru lagi belajarnya karena kondisi saya sekarang lagi coba masuk juga untuk data scientist seperti apa untuk pasnya gitu. Jadi bicara pengalaman mungkin Pak Ade, Pak Abe, dan Kak Anton. Tapi ya mungkin di sini fungsinya kayak sharing lagi ya, sharing yang disampaikan Pak Made barusan. Jadi masing-masing bisa share gitu. Dan itu teman-teman yang ikut di sharing Python ini mereka juga sempat belajar bareng, tapi juga banyak masukan bahwa ini masih banyak kurangnya gitu. Tapi benar kata Kak Anton barusan, harus nyoba, kalau salah itu harus pasti, kalau di coding itu nanti kalau sudah jago nanti bicaranya sudah ke clean coding nanti. Tapi sekarang bicara Python dulu aja. Gitu aja mungkin Pak. Oke, silakan kalau ada yang pengen bertanya lagi. Ya, tambahan lagi Pak untuk Faiza tadi. Mas Anton. Untuk beasiswa. Ayo silakan tambahkan Mas Anton. Nanti pertanyaan berikutnya. Oke. Ya untuk Faiza tadi kan ini yang beasiswa untuk S1 itu kalau ke Amerika agak susah ya. Jadi kalau untuk anak-anak beasiswa S1-nya itu agak susah. Sedangkan yang banyak itu adalah beasiswa untuk S2, S3. Itu banyak. Jadi pengalaman saya pribadi itu sebaiknya S1 di Indonesia dulu. Dan bagus S1-nya di Indonesia. Nah, itu kalau ke Amerika itu banyak beasiswa
beasiswa untuk master, untuk PhD itu banyak sekali. Karena kebanyakan orang Amerika itu jarang yang ngerjain master atau PhD, jarang. Mereka biasanya begitu selesai S1 langsung kerja kebanyakan. Jadi untuk dan beasiswa saya dulu untuk S2, S3-nya itu namanya teaching assistant. Teaching assistant itu tahun pertama dan tahun berikutnya itu sampai research assistant gitu. Jadi dan bidang ilmu murni kayak fisika, matematik, kimia, biologi, mungkin engineering itu banyak beasiswanya. Untuk master sama PhD-nya itu banyak banget. Dan jadi kalau ke Amerika itu bisa dari universitasnya langsung. Kalau tertarik dapat beasiswa dari pemerintah, misalnya dari Indonesia, dari Fulbright ataupun dari apa, itu juga bisa. Jadi opsinya banyak kalau ke Amerika itu. Tapi master sama PhD gitu. Itu tambahannya Pak B. Untuk Faiza. Oke, Terima makasih. Anton. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan puas. Saya. Silakan yang tadi yang Saya. Yo, silakan. Saya, Ya, Pak. silakan. Yo, Saya, Pak. silakan. Pak. Silakan. Pak. Wisnu Wahyuni dari Malang. Silakan Bu Ya, Wahyuni. terima kasih. Kalau melihat diskusi orangnya usia saya 71 ini tidak bisa masuk ya, kecuali ngobrolnya bareng Pak Gatot nih. Tapi yang jelas saya sangat bangga. Hanya tadi saya mohon dijelaskan lagi apa itu yang disebut dengan berprestasi itu. Kecuali yang berprestasi. Tadi itu Pak Made ya yang bincang ya. Karena begini Pak Made, yang saya lihat sebagai praktisi lapangan kedokteran jiwa, itu dalam tatanan masyarakat awam, berprestasi itu konotasinya sekolah, IPK, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau berprestasi itu tinjauannya adalah punya sesuatu yang useful untuk masyarakat banyak. Itu siapa yang rilis bahwa itu adalah sebuah prestasi. Dan adakah hal yang seperti ini mendapatkan juga kesempatan untuk mereka individual atau sifatnya just grouping 3 or 5 person, itu akan jauh lebih bermanfaat kalau dilakukan pendampingan di sebuah populasi, walaupun kecil. Dan harapan saya orang-orang muda yang sudah sempat keluar negeri ini, back to Indonesia untuk melakukan pendampingan saudara-saudara mereka yang tidak berkesempatan ke luar negeri. Terima kasih dari Malang, Sekolah Alam Avicenna Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yunin, nggak apa-apa Bu, 70 itu sama dengan masih 27, jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau kocok Mbak Anda. Loh iya, gitu, nggak usah dihitung. Sama muda kok. Aja. Jadi kalau mungkin saya bisa nambahkan prestasi tadi, itu bisa akademik dan non-akademik. Yang penting itu ada recognition-nya. Ya, artinya ada pernyataan gitu secara tertulis, bukan aku bisa menciptakan satu alat penjernih air laut gitu yang sangat bermanfaatan untuk orang banyak, tapi tidak ada recognition-nya, sama aja Bu. Karena apa? Karena si pemberi beasiswa itu butuh pernyataan begitu, bukan bukan sebuah kenyataan gitu. Nah itu kira-kira kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah nanti pada saat sudah memenuhi kriteria tadi seleksi, barulah di situ berkompetisi begitu. Nah itu kira-kira kayak gitu komen dari saya. Mungkin dari Pak Made, monggo silakan lanjut. Saya sendiri. Pak, siapa yang akan halo Pak, siapa yang akan siapa yang akan top down untuk melihat dan memberikan recognize? Karena menurut saya banyak sekali di lapangan itu yang dinas level kabupatennya aja nggak ngerti. Apalagi guru-guru di mananya itu kan banyak sekali mereka terjun ke lapangan. Bisa dari sekolahnya, bisa dari komunitas, bisa ya, Pak. dari
recognition itu bisa dari sekolahnya, membuat sebuah pernyataan, atau dari komunitas, atau dari asosiasi, dari siapa saja, Bu. Bukan asal, ini loh aku iso gawe alat penjenis air laut gitu. Bukan hanya seperti itu tok, begitu loh. Itu kira-kira kayak gitu, Bu. Begitu. Ayo Pak Made, monggo silakan lanjut. Jadi gini. Dicoba, akan dicoba. Ya, saya sendiri berpendapat ini yang namanya berprestasi itu adalah impact to public. Bukan hanya sekedar nilai ataupun ranking. Saya bukan penggemar ranking, saya bukan penggemar Scopus. Tapi saya penggemar mekanisme di Eropa. Jadi impact to public. Jadi impact-nya ke publik besar. Nah, sekarang kita lihat dalam kacamata peraturan Indonesia. Ini kita bicara peraturan ya, masalah sudah diterapkan atau tidak hal yang lain. Jadi kalau kita mengaca di peraturan, kita punya namanya KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Disitulah adalah penyandingan antara pengakuan informal dan formal. Mekanismenya bagaimana? Ada beberapa mekanisme, misalnya melalui rekognisi portofolio pada LSP. Hal ini telah dilakukan, misalnya kepada Bu Susi, kepada siapa lagi saya lupa, ahli perancang mesin dan lain sebagainya. Dia tidak memegang gelar S2, S3, tetapi karyanya banyak, sehingga direkognisi dia memang secara official dan legal punya level KKNI sekian. Kenapa perlu direkognisi ini? Karena itu adalah pernyataan hukum lah artinya. Sehingga kalau ingin menggunakan visa sebagai profesional keluar, maka ada pernyataan hukum seperti itu. Hal ini saya ketemu dengan seniman-seniman. Seniman itu kenapa sih harus ada seniman yang tersertifikasi? Karena ketika mereka keluar negeri mau syuting selalu ditanyain ketika ngurus visa, ini orang yang profesional tidak? Padahal banyak kan seniman itu dalam arti bukan karya seninya, tapi pendukungnya, lightman segala macam. Mereka karena pengalaman dan memang canggih, tapi tidak punya formal degree. Nah, sebetulnya di situ sudah ada mekanismenya pengakuan rekognisi pembelajaran lampau secara ofisial sehingga diberikan hal tersebut. Jadi namanya pengakuan portofolio itu tidak harus memang dia pernah sekolah segala macam, tapi bisa juga berdasarkan karya yang pernah dia lakukan. Nah, secara hukum itu sudah ada mekanismenya, tetapi secara praktis pengoperasian tadi seperti Ibu katakan banyak orang dinas saja tidak paham ya, memang seperti itu gitu. Orang dinas, orang kampus sendiri banyak yang tidak paham bahwasannya dalam kerangka hukum di Indonesia itu sudah ada pengakuan seperti itu. Jadi kalau kita sekarang heboh di Google orang nggak perlu gelar untuk mencapai suatu jabatan, sebetulnya secara peraturan di Indonesia pun seperti itu. Tetapi kita menerjemahkan peraturan KKN ini agak kurang tepat. Nah, ini yang jadi masalah. Ini kan kita berbicara dua hal ya, antara peraturan dan sebagaimana dilakukan. Jadi sebetulnya misalnya ada seseorang guru, karyanya engineering atau whatever itu sudah banyak. Dia itu bisa diakui levelnya adalah 8 atau 9. Bisa sekali secara hukum. Dan dia memiliki privilege seperti hanya 8-9. Misalnya kalau 7-8 itu kan artinya dia profesional, dia bisa meng-apply buat visa kerja di luar negeri sebagai profesional. Kalau masih S1 sulit sekali. Karena aturannya ya seperti itu. Nah, ini yang kadang di satu sisi kita sudah punya peraturan, di lembaga pendidikan sendiri tidak memahami bahwa atau kurang memahami bahwa ada peraturan seperti itu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya, antara suatu peraturan dan penerapan peraturan. Jadi sebetulnya bisa saja guru-guru, saya yakin lah banyak guru SMK yang punya karyanya banyak sekali, tapi ya karena mereka hanya S1 tidak begitu diakui, kasarnya begitulah ya. Tapi sebenarnya ada mekanismenya. Nah, tinggal mekanisme ini akan diterapkan atau digunakan secara luas atau tidak, yaitu yang masih PR selanjutnya. Tapi beberapa bidang sudah mulai menerapkan. Seperti yang saya pahami, yang kebetulan saya pernah ketemu ya seperti tenaga pendukung seni, itu sudah mulai. Karena kalau tidak, ketika rombongan film ke luar negeri, mau syuting di luar negeri, itu sering menjadi masalah visa. Ini memang ahli lampu nggak? Mana buktinya? Nah, bahkan sekarang untuk tukang pijat pun sudah menerapkan, tukang pijat maksudnya masyhur yang profesional, dia juga menerapkan sertifikasi itu untuk mendapatkan visa ke luar negeri. Jadi kalau kita artinya apa? Memang bisa proses itu dilakukan, dan saya sepakat sekali, saya sendiri bukan penggemar nilai formal ataupun ranking, bukan karena saya ranking saya rendah gitu, tapi menurut saya justru yang harus kita potret adalah impact ke publik dari seseorang itu bagaimana, dan itu bisa diakui dengan portofolio mereka yang nantinya bisa diakui secara formal. Jadi mungkin sebetulnya kita sudah punya kerangka atau framework hukum dan framework kerjanya, tapi banyak yang sedikit tidak
kurang terinformasi dan tidak menerapkan gitu. Terima kasih Bu. Silakan. Mungkin apa ya, karena narasumbernya salah satunya adalah Mas Adit gitu, mungkin waktunya paparan ya. Monggo. Silakan. Adit. Baik, Pak. Waktumu ya, monggo silakan. Kayak Mas Ya. Anton tadi perkenalan gitu. Silakan. Oke, saya perkenalannya saya coba sampaikan, kebetulan slide-nya belum ada, Pak. Tapi saya coba keluarkan. Aduh, saya bukan host ya. Bisa nggak, Dit? Kita ini aja Pak, kita coba tanpa slide dulu aja. Jadi nanti kalau misalnya sudah kembali lagi nggak masalah. Ya, jadi biar tetap. Saya kok bisa share screen di sini? Oh ya, wah, nah itu coba, Dit, mungkin kamu share screen bisa nggak? Aku ini gray out gimana Pak? Hah? Gray out kan nggak bisa di data sebentar, coba. Oh gitu ya, wes, monggo, wes, silakan. Ya, jadi sebentar tampilan saya coba tampilkan dulu. Ya, saya itu sekedar informasi, saya S1 dulu ikut yang namanya program 2001 sampai 2004 itu namanya joint program ada di Malang. Kebetulan itu dia ada kerjasama dengan Jerman, jadi tahun 2003 akhir itu saya ke Jerman untuk magang sekaligus kuliah. Jadi waktu itu kita di Malang itu ada namanya Pilot Project. Jadi vokasional mengacu kepada ITB, PENS, ITS. Jadi kita belajar politeknik, praktek magang, praktek sambil magang sambil kuliah gitu. Dan 2004 lulus, 2005 sampai 2006 itu saya masuk ITB ambil S2, itu kebetulan jurusannya informatik. Dan terus 2007 atau 2008 saya ke Bielefeld dan sampai sekarang masih ada di Bielefeld ambil S3 gitu. Jadi rentang waktunya 12 tahun ini dengan topik yang pendalaman yang berbeda. Jadi diskusinya dari awal itu mungkin lebih kepada untuk digital kontennya seperti apa, terus nanti belajar lagi. Nah terakhir itu terkait dengan bagaimana saya coba buat untuk conformity checking terkait dengan proses mining, seperti data mining dan ini. Itu fokusnya saya di situ. Jadi nah sekarang untuk yang kegiatan kali ini diminta oleh Pak Gatot untuk sedikit mengkonsep bagaimana caranya supaya bisa kita masuk untuk mengajarkan Python mempersingkat. Jadi ibaratnya kalau misalnya materi untuk machine learning ataupun deep learning ataupun AI itu yang biasanya diajarkan 2 sampai 4 semester, ini kita coba menurut Pak Gatot ya kita coba dalam waktu sebulan 2 bulan apakah mungkin atau tidak gitu. Jadi kalau memang berdasarkan itu yang saya coba kemarin rancang itu kita intinya cuma ada 4 poin ya, jadi 4 sampai 5 poin. Jadi kalau kita bicara machine learning seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Anton, terus Pak Madi juga bahwa ini topiknya sangat beragam. Jadi supaya kita lebih fokus lagi langsung kepada permasalahan aja. Jadi based on case by case. Masalahnya ada apa? Nah, oleh sebab itu kemarin saya coba masuk ke yang namanya forum untuk Kaggle. Jadi untuk data scientist itu, data engineering, semua itu di Kaggle sendiri mereka ada forum internasionalnya. Jadi kita bisa mulai dari situ sebetulnya. Jadi bisa mulai dari kaggle.com untuk masuk gimana caranya kita belajar. Dan belajar itu benar-benar learning by doing. Jadi kita lihat ada kasus apa aja yang kita pelajari. Nah itu kita bisa pelajari. Jadi ketika kita bisa melihat kompetisi-kompetisi apa yang diselenggarakan oleh member yang ada di forum tersebut. Nah biasanya kalau kompetisi itu selesai, salah satu pemenang itu biasanya mereka akan mempublikasi codingnya seperti apa. Terus akan mempublikasi pendekatannya seperti apa untuk menjawab masalah-masalah dari machine learning sendiri seperti apa. Makanya untuk yang ini saya coba fokuskan, saya coba arahkan supaya nanti minimal dari peserta itu ada 1 atau 2 tim yang ikut partisipasi di kompetisi Kaggle.
dalam waktu dekat ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, mereka akan saya coba dulu pengalaman untuk berkomunikasi. Barusan yang disampaikan kan oleh Pak Anton sendiri, yang penting adalah bagaimana kita juga bisa berkomunikasi dan mengkomunikasikan hasil dari apa yang kita dapatkan. Jadi bukan cuma codingnya aja gitu. Jadi paham dan kita bisa punya posisi tawar. Nah, itu dengan masuk di forum tersebut minimal kita bisa belajar dan kita bisa berkomunikasi dan juga bisa berdiskusi di forum Kaggle ini sendiri gitu. Jadi itu yang fokusnya sebenarnya di situ. Jadi untuk yang bagaimana triknya itu merancang pola pembelajaran 2 semester menjadi 1 atau 2 bulan. Nah, via dengan model seperti ini. Jadi sebenarnya cuma ada 4. Jadi kita framing dari permasalahannya seperti apa, kita angkat permasalahannya, karena machine learning sendiri itu sebenarnya kan hanya tools seperti yang disampaikan oleh Pak Anton barusan. Jadi sebenarnya tools itu dipakai buat apa? Untuk menyelesaikan masalah apa? Gitu. Apakah kita menyelesaikan masalahnya sederhana aja? Apakah kita akan meningkatkan efisiensi yang ada dalam satu perusahaan? Apakah kita akan mengurangi waktu untuk waktu produksi lah, ibarat dalam hal itu. Nah, waktu untuk membuat prediksi, kalau misalnya kita prediksi. Nah, itu tujuannya di situ sebenarnya. Jadi belajar machine learning tanpa menggunakan konteks di mana dia akan diterapkan, itu seperti yang disampaikan juga Pak Anton dan Pak Made, itu akan banyak sekali. Pak Anton barusan bilang bahwa sudah bukan saatnya lagi kita belajar teori. Jadi kalau kita bahas teori semua segala macam dari A sampai Z itu banyak, dan bingungnya kalau misalnya langsung diterapkan gimana, karena sekarang slide lagi mengacu yang sudah disampaikan juga, tidak perlu PhD untuk menjadi data scientist. Nah, itu yang jadi akhirnya gimana caranya, ya kita kupas satu persatu permasalahan yang ada, jadi case by case. Oh, ini kasusnya misalnya untuk fraud detection misalnya seperti ini. Nah, pendekatannya seperti apa? Ada beberapa cara gitu. Saya udah bisa share screen belum? Coba kalau share screen itu bisa saya buka sedikit untuk yang apa yang sudah berhasil di Kaggle gitu. Oke, jadi itu yang menjadi concern yang jadi kalau memang betul bisa dibuat gimana caranya kita berdiskusi, kita mempersiapkan ini semua. Jadi saya yakin ini juga masih konsep awal ya, jadi untuk menerapkan dalam waktu sebulan 2 bulan ini. Jadi kalau misalnya ada masukan ataupun ada feedback, dengan senang hati kita garap bareng-bareng, karena saya sendirian juga. Saya coba sebentar. Ini saya coba share screen ya, coba sebentar share screen. Bisa di. Ini sih bisa, bentar, coba share dulu ya. Iya. Tes 1 2 3 tes, kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi kalau barusan itu sebenarnya juga ide yang barusan saya ambil itu juga bukan ide yang baru-baru banget, karena sudah ada penulis juga yang nulis itu sendiri. Beliau bilang oke, ini acuannya dari sini aja. Jadi kita belajar bagaimana si data scientist ataupun orang yang ingin belajar tentang data science itu sendiri, mereka harus intinya harus tahu apa yang mereka kerjakan sampai akhir gitu. Itu stepnya dia ada sekitar 5 atau 6 step. Nah, saya coba kompres aja lebih cuma sekitar 4 aja ada gitu. Nah, ini Kaggle-nya yang saya maksud barusan gitu. Jadi ada kompetisi yang bisa kita lihat, itu bisa kita ambil. Nah, ini contohnya ini fraud detection. Nah, misalnya kita buka fraud detection. Nah, ini kan sudah selesai, misalnya selesai 2 tahun yang lalu, sudah ada yang mengerjakan. Ini yang mengerjakan timnya ada sekian banyak, entry-nya juga sekitar 125.000. Nah, kalau misalnya kita mau belajar langsung, kita bisa langsung lihat dari code-nya mereka. Gitu. Kita lihat dari yang biasanya mereka menjelaskan secara detail kenapa saya membuat seperti ini. Gitu. Jadi dia ada informasi generalnya seperti apa. Nah, ini saya sampai ke codingnya. Gitu. Jadi mereka sampai install datasetnya juga ada, libraries-nya lengkap. Nah, di sini adalah momen di mana toolsnya sudah ada. Jadi kalau misalnya barusan Pak Anton bilang Google atau YouTube ada. Nah, ini kalau ini langsung fokus aja Kaggle aja gitu. Kalau kita ingin masuk ke
untuk belajar lebih detail lagi gitu. Untuk yang codingnya juga ada, terus nanti visualisasinya seperti apa. Nah itu udah case by case-nya sudah fokus. Jadi ada di sini ini ada fitur engineering-nya. Kalau kita lihat apa sih fitur mana yang akan dipakai untuk menentukan fraud detection. Ini kan untuk bicaranya tadi kita bicara tentang fraud detection ya. Gitu. Untuk misalnya apakah ini sudah diterapkan di kita. Saya kalau nggak salah itu untuk yang data mining untuk fraud detection itu ITS sudah ada salah satu dosen ITS ada siapa namanya lupa. Nah itu untuk yang fokusnya di ini bisnis proses modelingnya. Karena saya fokusnya terakhir di situ. Nah ini untuk yang tiap data beda-beda gitu. Saya cek lagi. Jadi sebetulnya sudah tools-nya sudah ada, tinggal kita diarahkan aja ke arah mana. Memang yang jadi tantangannya adalah menciptakan peer learning-nya yang disarankan oleh Pak Made barusan. Jadi biar belajarnya cepat dan nggak takut salah gitu. Jadi intinya jangan takut salah, karena salah itu harus ya, kalau kata Pak Anton barusan ya. Jadi harus salah, kalau nggak salah berarti ada yang salah gitu. Jadi coba dulu, nggak jadi masalah. Nah, ini untuk yang ini yang beda lagi. Ini untuk yang recommended engine gitu. Ini kayak user recommendation. Nah, ini dia juga ada contohnya, ada solusinya juga bisa kita lihat di sini. Jadi sebetulnya kalau kita tahu apa yang kita cari dalam internet untuk mempersingkat waktu, kan biasanya karena saking banyaknya sumber yang ini, jadi kan harus kita filter ya mana yang kira-kira bisa dibaca. Nah, dia ini ada tiga untuk recommended engine ini ada tiga solusi yang ditawarkan sama mereka gitu. Ya. Jadi lihat seperti ini detailnya gitu. Ya, sampai ke building modelnya. Nah, mungkin kalau lebih detailnya, lebih jelasnya nanti mungkin bisa diskusi. Yang pasti source untuk bagaimana kita belajar di sini, ya misalnya ini contohnya dia pakai collaborative filtering. Apa itu collaborative filtering? Nah, nanti dijelaskan juga di sini seperti apa. Jadi itu yang menjadi apa kelebihan dari Kaggle itu sendiri. Jadi kalau kita tahu apa yang kita cari, kita bisa belajar langsung dari coding yang sudah berjalan di forum ini sendiri seperti apa. Gitu. Jadi memang masukan itu perlu sekali. Jadi untuk ininya saya juga kemarin coba bikin Google Classroom juga untuk materi-materinya saya coba upload di sana. Tapi memang itu juga masih tahap awal, belum sempurna gitu. Jadi nanti tinggal dilihat dari feedback peserta, dimasukkan juga dari para senior juga yang sudah berpengalaman, expert, biar bisa lebih optimal lagi untuk yang belajar bareng-bareng untuk Python dan machine learning ini seperti apa. Nah, mungkin dari saya itu, Pak Abe, mungkin bisa langsung ke sesi pertanyaan kalau ada pertanyaan. Oke, makasih Adit. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, itu tadi gambaran kira-kira apa itu data science atau yang terkait dengan data science dari Jerman. Karena Bang Adit masih di Jerman, gitu. Jadi info-infonya masih grace lah paling tidak gitu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Izin Pak. Yo, silakan sebutkan namanya. Oke. Langsung. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak. Saya I Permana Pak. Jadi tadi saya mengikuti dari awal pemaparannya Pak Anton, juga Pak Abe, Pak Gatot, dan terakhir Mas Andi tadi. Nah, yang menarik itu adalah tadi sempat diberitahukan juga masalah pembelajarannya, kemudian bagaimana membangun portofolio juga tadi dijelaskan oleh Pak Made, kemudian contoh Kaggle juga dijelaskan oleh, baru saja dijelaskan begitu ya. Nah, mungkin masalah juga Pak untuk kita belajar gitu Pak. Kita belum ada komunitas mungkin Pak. Jadi seperti dijelaskan tadi, kita perlu membangun portofolio begitu. Nah, sesaat kita mengerjakan satu pembelajaran lah begitu di Kaggle mungkin, kita terkendala mungkin nanti Pak, terkendala mengerjakannya, dan seperti dibilang juga Pak Made tadi kita perlu pair begitu, ada yang menemani lah begitu.
Nah, kira-kira ada enggak Pak ya, kira-kira ada komunitas yang bisa betul-betul membimbing mungkin lebih kepada mentoring kita nanti begitu Pak, agar kita bisa diarahkan ke yang mana yang benar begitu. Dan sehingga kita bisa membangun portofolio kita dan itu bisa jadi direcognize nanti gitu di semua gitu Pak. Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Silakan. Mas Anton atau Adit, monggo silakan ditanggapin. Mungkin dari Pak Anton dulu ya. Gimana? Ini dari Pak Made, kalau misalkan di Indonesia saya kurang tahu, kan kalau di Amerika itu biasanya ada yang namanya meet up gitu, data scientist meet up, di mana kita setiap minggu atau sebulan sekali kita ketemu data scientist-nya dan saling berbagi apa yang dikerjain gitu. Ya mungkin nggak berbagi detailnya ya karena biasanya rahasia perusahaan gitu. Tapi di situ misalkan ada teori yang baru, misalnya transformer atau apa gitu, itu belajar sama-sama seperti itu dan ada bagian yang kasih presentasi gitu. Nah itu ada kalau di Amerika ada yang kayak gitu. Nah yang Mas Iip ya, Mas Iip atau Mas Lip ini, Mas namanya? Anton Iip Anton. Iip ya. Nah itu masalah kalau mentoring biasanya itu kan di dalam, kalau kita kerja di dalam perusahaan itu selalu ada biasanya. Biasanya di HP itu ada ya. Saya mentoring beberapa data scientist yang lebih junior gitu, yang di bawah saya dan itu misalnya ketemu seminggu sekali, ngelihat progresnya, terus dikasih bimbingan kemana gitu arahnya, mesti sesuai dengan bisnis need-nya ya. Nah kalau di Indonesia itu kalau nggak salah ada komunitas data science-nya deh, dan itu saya kurang tahu gimana Pak Made ya, itu harusnya ada komunitasnya dan ada pertemuan mingguan atau bulanan kayak gitu. Gimana itu, ada atau enggak? Dan biasanya sebetulnya ada sih di Indonesia, cuma yang jadi masalah kan komunitas ini, pengalaman saya ya di Indonesia itu terbentuknya background-nya macam-macam. Artinya yang jago-jago itu biasanya sudah orang corporate, waktunya terbatas, sharingnya terbatas. Yang baru mulai itu biasanya di sekolah, di kampus. Itu ada macam-macam lah ya. Nah, artinya sebetulnya ada komunitas AI, komunitas data science itu banyak lah di Indonesia. Mereka di WhatsApp group lah kalau Indonesia biasanya ya, banyak sharing juga. Nah tapi terlepas dari itu sebetulnya saya ini jadi kayak iklan Kominfo. Kominfo lagi menyiapkan, kita punya program namanya pelatihan data science dan AI untuk everybody. Everybody itu artinya siapa saja, tapi memang kita utamakan adalah untuk para dosen. Dosen tidak harus dosen IT. Gitu, dosen apa saja. Rencananya bulan Juli Agustus lah. Sekarang lagi dipersiapkan materinya. Tujuannya apa? Kalau dosen atau gurunya itu sudah memahami hal itu, maka berikutnya siswanya juga akan bisa diajari dengan tema seperti itu. Kemudian mereka akan selalu terjalin pada suatu komunitas. Hal ini juga dilakukan misal Google dengan melalui Bangkit, kegiatan Bangkit yang di beberapa kampus mereka membentuk juga komunitasnya. Mereka pakai platform sebentar saya lihat dulu. Tribo, mereka pakai platform Tribo untuk komunitasnya saling sharing lah ya. Jadi mereka punya proyek segala macam. Itu ada beberapa inisiatif itu di Indonesia. Jadi tapi bisa juga kita inisiatif bikin komunitas sendiri, entah di sekolah, antar guru, itu kan bisa lah ya namanya. Dulu juga Linux di Indonesia mulainya ya komunitasnya bikin sendiri, nggak ada yang bikinin dulu gitu. Jadi bisa saja. Jadi saat ini sudah banyak komunitas data science dan AI, tapi perlu dipahami karena di Indonesia itu data science itu dekat dengan duit, nah jujur saja kan. Jadi kadang-kadang komunitas itu terbatas, apalagi sudah yang mereka profesional, mereka jarang sekali punya waktu untuk sharing karena keterbatasan waktu, bukan tidak mau kadang-kadang ya. Dan tidak mungkin mereka sharing secara detail satu demi satu, itu lazim lah terjadi. Nah, tapi ada juga komunitas yang di level para pendidik, para pengajar, itu ada juga lah gitu. Jadi ya intinya ya gimana kita tanda petik mengaitkan antara
komunitas itu, dan komunitas itu banyak yang sudah punya use case, sudah punya materi ajar, sudah punya, dan lain itu mereka sudah punya, jadi bisa sebagai starting point lah, titik awal untuk kita belajar menjadi lebih mudah. Dan sekarang yang dilakukan pemerintah adalah mencoba mengorkestrasi, menyatukan komunitas dan inisiatif-inisiatif yang ada ini. Nah, mungkin juga Adit, mau saya undang lah nanti kapan-kapan dengan Mas Anton ke kelompok kerja talenta data science dan AI-nya pemerintah, supaya kita sharing, kita mengidentifikasi inisiatif apa yang ada di Indonesia. Seperti saya juga ada grup UI mencoba mengajarkan AI dan data science dan robotik ke anak SMA, SMP gitu. Kan ada beberapa inisiatif ya. Jadi dari situlah kita akan kenal komunitas-komunitas tersebut dan akan bisa sharing kemudian. Tentu saja perlu dipahami, jangan sampai kita masuk suatu komunitas, kita tanya nggak ada yang jawab, terus kita baper, aduh, malah nggak yang dijawab, ya nggak bisa juga seperti itu gitu. Jadi harus saling memahami lah, namanya komunitas kan tidak ada kontraktual, tapi semua hanya berbasiskan afinitas atau ketertarikan yang sama. Sudah banyak di Indonesia sekarang. Terima kasih. Oke, makasih Pak Made. Silakan kalau ada yang ingin nambahkan atau ingin bertanya, monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Yuk, monggo Bu. Ini saya Rita dari APMP Provinsi Sumatera Barat, Pak. Kebetulan saya dulu S1-nya fisika, kemudian ikut programnya Pak Gatot S2 IT ke ITB yang batch 2 dulu gitu. Jadi dengar tadi yang paparan disampaikan oleh Pak Anton, Pak Made, Pak Abe, dan yang dari Jerman, Mas Adit, kami sangat tertarik sebenarnya karena kita lihat memang pembelajaran kita untuk penyelesaian yang problem solving ini kan memang belum banyak, terus komunitas gitu. Kami di Sumatera Barat, Bapak Ibu, sebenarnya di guru SMK itu mereka punya komunitas IT yang dulunya pernah dari Jardiknas dulu itu masih berjalan, tapi mereka lebih banyak di jaringan. Tapi kalau kita kita giring untuk ke Python ini, data scientist Python, itu sepertinya akan sesuatu yang wow bagi mereka gitu kan, Pak Ibu ya. Tapi di sini mungkin kita masih sulit, akan lebih baik kalau untuk pendidikan dasar dan menengah itu ada dari atasnya dimulai dulu untuk membuat jejaring. Seperti dulu yang pernah ada Jardiknas dulunya pernah Pak Gatot juga mengembangkan atau via Molek. Kemudian baru not di level daerah ini yang membuat yang aktif di komunitasnya mungkin juga tetap dibantu dengan yang dari luar seperti ada Mas Anton, kemudian Mas Adit. Kami ini support sekali ya Pak Ibu untuk bisa berkembang melatih komputasional anak-anak, kemudian dalam penyelesaian data ini gitu Pak Ibu ya. Jadi mungkin akan lebih baik ada strukturnya di atas dulu yang bisa memulai gitu. Apakah via Molek atau bagaimana, kemudian kita di bawahnya bisa untuk menjadi simpul-simpul untuk jejaring ini. Mungkin itu saja Pak. Makasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang tujuan dari webinar itu, webinar yang sekarang ini adalah ke sana tujuannya. Jadi saya yakin Pak Gatot nanti akan membuat sebuah komunitas begitu, dan pasti akan dihubungkan dengan partner yang di Amerika sama Jerman ini, mungkin nanti akan ditambahkan dengan partner-partner yang lainnya. Saya kira itu kayaknya begitu. Monggo, kalau ada yang pengen nanggapin dari Bu Rita, monggo silakan. Pak, izin Pak, boleh? Silakan. Iya Pak, perkenalkan saya Emi Pak, murid Pak Gatot, dulu ikut program Pak Gatot di ITB. Saya dari industri kalau sekarang Pak, jadi ikut kemarin karena melihat postingan dari Pak Gatot. Nah untuk menanggapi pernyataan Bu Rita, ini Pak, kebetulan kan sekarang kami sedang mengikuti kuliah di ITS ya tentang bisnis analitik. Nah salah satu materinya di sana dimulai dari semester 2, kita mempelajari mata kuliahnya Big Data, Machine Learning, sama Deep Learning. Salah satunya itu untuk predictive analytics. Nah,
mungkin sekedar masukan untuk pembelajaran di kedepannya. Nah, baiknya itu untuk kasus-kasus di machine learning ataupun deep learning ke depan itu melibatkan industri ya Pak. Karena kami waktu praktik atau waktu kasus di kuliah sekarang yang di ITS itu kita lebih mengangkat kasus-kasus yang real, tapi untuk kolaps yang untuk lebih ke pendidikan itu kita kolaps menggunakan Google Colabs Pak, karena itu bisa masuk ke Google Scholar juga. Nah, sarannya seperti itu mungkin Bu Rita nanti agar lebih data-data case sama studi kasusnya lebih mengutamakan ataupun memasukkan yang real case yang ada di industri masing-masing seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Heru, luar biasa masukannya dan mudah-mudahan nanti direalisasikan. Memang apapun juga kita nggak bisa lari dari industri begitu. Ya, monggo yang lainnya silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan saran, monggo bebas. Sambil nunggu Pak izin Gatot. bertanya. Ya. Untuk model machine learning itu apakah matematikanya itu wajib untuk dihafalkan, Pak? Maksudnya wajib untuk dipahami dalam data science. Oke, makasih. Ayo Mas Anton, Mas Adit, Pak Made, deep learning. Mas Adit dulu. Kalau barusan yang disampaikan pertanyaannya matematikanya penting apa tidak ya? Kalau mengacu kepada kapasitas masing-masing, barusan Pak Madi juga sempat menyampaikan juga kalau cuma sebagai anotator atau cuma masih tagging daripada dataset yang kita punya, baik itu image maupun teks, kalau kita fokus teks itu tidak fokus di matematikanya, tapi kalau memang sekali lagi tergantung mau dicoba di mana dulu. Bagiannya kan memang banyak ya untuk data science. Ini kita belum dibahas, mungkin tadi aku juga nggak sempat detailin kira-kira apa dulu, mungkin step-stepnya sebelum sampai ke levelnya yang benar-benar sudah benar-benar ngulik sampai ke modeling matematikanya gitu. Tapi sekali lagi kalau dari saya tergantung belajar data science ini tujuannya mau jadi apa gitu. Kalau level anotator doang atau analis, anotator yang paling bawah tidak perlu mutlak matematikanya gitu. Mungkin tambahan dari Pak Madi atau Pak Anton? Lanjut. Mungkin saya tambahin ya tentang matematika ini, saya share tentang learning path-nya kalau mau belajar AI misalnya. Nah, ini kebetulan pernah kemarin ngobrol. Mungkin kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Kalau kita lihat kan data science itu kita selalu belajar ada IT-nya, ada math and statistik, ada domain bisnis. Domain itu perihal apa? Kalau kita tentang kesehatan ya kesehatannya, kita tentang pertanian. Itu 3 hal. Sehingga belajar data science itu selalu sifatnya interdisiplin. Sayangnya kita di Indonesia itu dulu interdisiplin adalah sifatnya haram. Padahal menjadi kewajiban kalau untuk data science. Nah, kalau kita perhatikan pas pembelajaran AI ataupun AI engineer itu pertama pastikan belajar pengetahuan AI dan kedua matematika. Sedalam apa matematika? Artinya memberikan background tentu saja berbeda kita belajar matematika untuk data science dan kita belajar matematika untuk fisika dan matematika. Paling tidak kita tahu lah, oh ada eigenvalue, ada matrix, ada apa, kita tahu lah gitu. Dan tahu kira-kira untuk apa. Kemudian kita belajar programming, mau R, Java, terserah. Kita belajar big data karena kita akan retrieve beberapa data structure and unstructure. Kita baru masuk ke data science-nya. Dari itu machine learning, deep learning, tergantung segala macam lah. Nah, mungkin yang perlu saya streskan di sini, kalau kita bicara artificial intelligence, memang saat ini orang fokusnya ke deep learning. Tapi sebetulnya artificial intelligence itu ada bukan dua kubu, 2 hal. Yang satu adalah symbolic artificial intelligence, yang satu numerical, di mana numerical itu sekarang yang populer dengan namanya deep learning inilah. Jadi ada 2 hal yang beda. Nah, jadi kalau kita perhatikan adalah memang matematika itu menjadi modal belajar big data, matematika statistik ya, big data dan data science, tapi hanya belajarnya berbeda. Jadi kita harus tahu ketika kita tweaking atau kutak-katik suatu algoritma,
kita tahu bahwa sebetulnya yang namanya learning rate itu adalah perubahan pada parameter gradient descent. Oh begitu, nuruninya itu urusannya orang matematika sama orang fisika lah. Kasarnya seperti itulah, sehingga sangat dibutuhkan matematika, tetapi tentu saja kedalaman dan strategi pembelajarannya menjadi berbeda. Tapi kita tidak bisa lepaskan pengetahuan matematika dan statistik. Oh, ya nanti kalau kita cross validasi hasil training bagaimana? Kalau istilah cross validasi aja nggak tahu kan susah gitu. Minimal tahulah terminologinya. Nah, jadi ini dikenal dengan kita mau sejauh mana. Jadi ini di Dikti kita lagi fokus ke 4 hal: Associate Data Engineer untuk level S1, Associate Data Scientist, dan Associate AI atau Machine Learning Engineer dan di atasnya. Dan untuk para dosen pelatihannya ada di level ini. Artinya semua pelatihan ini materinya kita lihat ya memang membutuhkan matematika, tapi cara mengajarkan matematikanya kita buat terkontekstualisasikan, tidak menjadi hal yang berbeda dengan kebutuhan seorang data scientist. Jadi ketika kita belajar eigen value, kita belajar expectation value gitu ya. Dan kalau kita fisika kita belajar expectation value. Oh, kalau fisika ya belajarnya nurunin rumusnya gimana tuh expectation value. Nah, mungkin kalau di data science, oh artinya expectation value itu gitu-gitu pada case ini, oh saya tahu pakai. Jadi lebih kepada pemahaman, bukan nilai fisik, nilai pemanfaatan dari nilai-nilai matematik dan matematik yang ada. Jadi tidak bisa tidak, memang harus dipelajari, hanya biasanya cara mempelajarinya sedikit berbeda, sehingga tidak menjadi gini kan, kita belajar matematika ketika kita melalui jalur normal, kita menjadi takut dan antipati. Tapi ketika kita belajar matematika melalui jalur karena itu dibutuhkan sesuai dengan tujuan kita, biasanya kita tidak antipati. Saya sendiri dulu ngalamin waktu di fisika belajar Fourier engine, fast Fourier, saya maki-maki dosen fisika saya. Ini apaan sih nggak jelas. Tapi ketika saya penelitian speed processing, mau belajar ya memang namanya data science itu tidak bisa terlepas dari 3 hal ini. Mungkin seperti itu, jadi jangan khawatir walaupun harus belajar matematika, belajarnya akan dengan cara yang lain. Terima kasih. Nah, itu tadi ilmunya Pak Made kualat judulnya. Oke, Wago, silakan. Kalau saya ya, ini yang untuk belajar matematikanya, kembali lagi karena background-nya saya fisikawan jadi agak kurang adil menjawabnya. Tapi jujur ya, kalau waktu saya belajar data science itu yang saya pertama lakukan adalah baca dulu. Tapi saya coba dulu coding tuh, codingnya udah jalan nih, udah bisa. Nah nanti, oh ya ini algoritma ini ngapain gitu. Baru baca matematikanya. Jadi kalau kita seperti kata Pak Made, kalau mau lebih dalam lagi, mengerti kenapa algoritma ini bikin kayak gini, kenapa feature-nya jadi kayak gini, itu jadi bagus sekali kalau kita bisa ngerti. Jadi kita bisa tweaking algoritmnya itu. Jadi kita bisa algoritmnya itu bisa kita adjust sesuai dengan keinginan kita. Jadi mengerti matematikanya itu nilai plus gitu ya. Dan biasanya kalau di dalam dunia kerjaan itu nggak ada yang nanya kamu turunin matematikanya, itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi yang paling penting di dalam dunia kerjaan itu adalah kamu bisa menyelesaikan masalah yang bos kamu minta gitu. Oh saya mau nyari customer segment yang untungnya banyak gitu. Nah itu kamu mau pakai clustering, mau pakai linear regresi dan segala macam, itu bisa menyelesaikan masalah itu. Dan tentunya di bagian kamu tahu bahwa algoritma itu bisa menyelesaikan masalah, ya harus tahu juga ini sesuai nggak dengan yang kenyataan gitu ya. Jadi harus ada evaluasinya di situ, misalkan ada cross validasinya, ada performance metriknya, precision recall dan segala macamnya. Nah karena menurutku pendekatan praktikal untuk machine learning sama data science ini, pertama kalau bisa codingnya jalan, oh ya itu bagus. Yang kedua matematikanya bisa dimasukin
lebih dalam lagi kalau mau ngerti alasannya kenapa dan segala macam. Bukan untuk nurunin rumus ya, seperti kata Pak Made ya, untuk ngerti gimana menggunakannya dan batasannya, limitannya seperti apa gitu ya. Misalkan kayak tree based algorithm itu nggak perlu dinormalisasi, misalnya itu alasannya kenapa. Misalkan kalau logistic regression itu perlu dinormalisasi datanya atau distandarisasi itu kenapa, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal yang seakan-akan perlente, tapi kalau kita ngerti algoritmnya dan matematika di belakang itu bisa membantu kita dalam kerjaan hari-hari lebih cepat, lebih mudah, dan hasilnya bisa high quality result gitu dari hasil yang kita analisa itu. Itu sih. Jadi intinya belajar matematikanya beda, pendekatannya beda sekali. Bukan kamu belajar matematika dulu harus ngerti backpropagation baru kamu bisa coding deep learning-nya, itu kelamaan. Bakal setahun 2 tahun baru bisa. Lama juga. Jadi pakai pendekatan praktikal aja kalau untuk di data science sama machine learning-nya. Gitu Pak dari saya. Jadi belajar matematikanya model cheat sheet itu harus tahu algoritma A, parameternya A bisa dipakai di mana, udah gitu aja. Iya, jadi untuk di awal-awal kayak gitu aja, di awal-awal jadi ini algoritma ini loh yang harus kita pakai. Oke, sekarang udah bisa dipakai. Nah, sekarang saya pengen tahu nih lebih dalamnya seperti apa. Bisa baca lagi, kan bisa dibandingin dengan algoritma yang lain. Nah, biasanya kalau lagi interview data science, misalnya kayak mau interview sama Facebook atau Google, nah ditanyain itu matematikanya. Ini kenapa seperti ini misalkan, kenapa ada diminishing gradient apa gitu. Nah, itu ditanyain. Seperti itu. Jadi tapi dalam keseharian, dalam kerjaan biasanya asal tahu, seperti kata Pak Abe tadi, asal tahu aturannya gimana dan segala macam, itu bisa gitu. Sip, ya, silakan. Kalau masih ada yang pengen bertanya, monggo. Halo Bapak Ibu, teman-teman, silakan. Oh iya, tambahan Pak, ada yang namanya di YouTube itu apa ya namanya, untuk belajar matematikanya ya. Saya pun belajarnya dari YouTube-nya biar gampang. Saya itu ada namanya StatQuest ya, statquest.com ya, itu yang StatQuest yang dari North Carolina, yang buat dia profesor statistik dari North Carolina kalau nggak salah. Itu lucu ya, StatQuest with just ini Pak, saya masukin di chatting ya itu. Oke, sip. Ya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu kalau mau belajar matematikanya, dan penjelasannya gampang diikutin. Silakan. Bapak Ibu yang masih bergabung, monggo silakan. Misi, bertanya lagi boleh? Oh, boleh banget. Please. Kalau dari penjelasannya tadi kan bisa dibilang kalau data scientist atau data-data sekarang tuh benar-benar penting banget kan ya buat kehidupan di sekarang ini. Tapi kalau kita kan beberapa hari lalu pernah ramai juga ada kayak permasalahan kayak pencurian data pasien misalnya, atau data apa. Apakah bisa dibilang data scientist ini bisa mencegah hal-hal seperti itu ya? Atau itu sudah hal lain lagi? Terima kasih. Nah, itu siapa yang mau ngasih? Monggo. Untuk Mas Tribuna ya tadi. Nah, itu kalau sekarang itu jadi
hal yang big issue kalau di Amerika sekarang ini, karena di Amerika, di Eropa juga udah lebih duluan ya yang GDPR itu, yang data privacy. Jadi sekarang di Amerika itu akan dibikin peraturan ya. Jadi ini gara-gara Facebook nih, nggak bisa nyalain Facebook juga ya. Ini jadi data yang kita olah itu data dari customer misalnya, itu mesti dapat konsen. Jadi customernya harus bilang, kalau kita tanya boleh nggak datanya dipakai buat analitik gitu atau retargeting. Nah itu nanti sama customernya bisa bilang oh boleh. Jadi kita boleh pakai data mereka. Tapi kalau mereka bilang oh nggak boleh, jadi data mereka kita nggak boleh pakai. Itu aturannya seperti itu sekarang. Untuk data privacy, data konsen ini lagi ramai di Amerika. Jadi beberapa perusahaan bisa dituntut kalau data customer-nya digunakan tanpa konsen dari customer-nya. Itu nah itu tergantung di setiap negara punya peraturan beda-beda ya. Kalau di Indonesia mungkin kalau belum ada, ini masih open field, jadi semua orang bisa nyuri data dan segala macam ya. Jadi itu sekarang yang agak ada batasannya. Jadi di setiap perusahaan itu kalau di Amerika sekarang kita harus punya konsen itu, dan HP kita sangat mengutamakan we play fair to the customer. Jadi kalau mereka nggak ngasih izin sama kita untuk pakai datanya, kita nggak pakai. Kita datanya kita hapus ataupun nggak kita gunakan buat analitik itu. Jadi kita gunakan cuman buat kepentingan produk itu tadi. Misalnya kita mau ngirim supplies atau ink gitu, kita harus punya alamatnya mereka kan atau apa. Tapi datanya itu nggak bisa kita olah, nggak bisa kita pakai segala macam buat analitik, buat prediksi, buat rekomendasi ataupun buat retargeting, itu nggak bisa dipakai. Jadi itu. Mas Tribuna. Kalau kita bicara data privacy, artinya kita bicara rahasia. Itu kita bicara data privacy. Ketika data itu dimanfaatkan sehingga menimbulkan sesuatu hal yang mungkin tidak kita ingini, itu kita bicara dengan data etik. Jadi sekarang di Eropa itu di samping data privacy officer, mereka harus punya data privacy officer, mereka juga sekarang harus punya data ethics officers. Artinya menjaga walaupun data itu data publik, tapi kalau kita melakukan korelasi dan segala macamnya, mungkin nanti akan mengacu kepada seorang individu, bisa melakukan rekomendasi berdasarkan preferensi rasial. Ini yang tidak etis sebetulnya. Sehingga sekarang kalau di Eropa, di Amerika mungkin belum ke arah sana, tapi kalau di Eropa sudah ada, namanya data ethics, mekanisme aturan. Jadi bagaimana kita menggunakan data etik. Di Indonesia di strategi kecerdasan buatan, ini juga menjadi salah satu tema yang dibicarakan, bagaimana data itu nantinya tidak dimanfaatkan secara salah dari kacamata etika. Jadi kalau di Eropa mungkin kita dulu kenal namanya Rasterfahndung di Jerman. Jadi even polisi maupun penegak hukum ketika melihat data itu juga harus minta izin ke kita gitu. Jadi teroris sudah ditanyain dulu, kamu akan di cross korelasi ya datanya itu diminta. Karena kalau tidak dilakukan itu ketika diangkat menjadi bukti pengadilan, maka bisa bebas demi hukum gitu. Nah, pra pengadilannya. Nah, jadi ini adalah penanganan bukti yang harus hati-hati. Jadi sekarang ini apa perlunya kita belajar data science dengan masalah kayak kebocoran data. Nah, ketika seorang developer database, ini ambil kacamatanya. Saya seorang developer database. Ketika dia belajar sedikit dengan data science dan dia memahami bahwa dengan data science kita bisa melakukan cross korelasi dan mempinpoint ke suatu data, maka dia akan lebih hati-hati. Oh, saya tidak boleh mendesain database saya tanpa layer security yang hati-hati. Kenapa? Dampaknya akan besar. Jadi kadang-kadang
kita perlu memberikan pemahaman dampak ini kepada orang walaupun dia bukan menjadi data scientist, dia hanya jadi bukan hanya ya, dia developer database, dia pengembangan sistem, tapi ketika dia memahami bahwa ketika data itu diolah dengan teknologi AI dan data scientist, dia akan bisa menjadikan sesuatu, bisa menjadi preferensi. Oh, saya dari data kita lihat, oh saya lebih akan menentukan pegawai yang sukanya makan tempe, gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh gitu misalnya ya, karena dia dagang Indomie. Gitu. Nah ini yang bisa dilakukan dengan teknologi seperti data science. Nah ketika seorang pengembang itu, developer itu memahami kemampuan dari data science, maka dia akan lebih hati-hati melakukan penjagaan keamanan dari datanya. Juga dalam kacamata data governance-nya. Di suatu organisasi ketika sudah tahu ini, oh itu seperti tadi, di HP ada konsen. Itu kan masalah data governance. Orang harus mengisi formulir dulu, dia akan membolehkan datanya disimpan dan diolah lebih lanjut, begini-begini. Nah, itu kan karena sudah aware dan sudah sadar bahwasannya dengan adanya teknologi data scientist, orang bisa mencari-cari data. Seperti apa? Jadi misalnya, saya bisa mencari data nih, mengawinkan data dari, misalnya dari data Kementerian Kesehatan, saya cross dengan data Dukcapil, saya cross dengan data SIMK-nya Kementerian Agama, saya tahu nih mana bapak yang setelah menikah 2 kali tapi tidak mengaku. Nah, semuanya data terbuka. Jadi ini kan menjadi melanggar etika, gitu, bisa berantem soalnya dengan istrinya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana ketika kita memahami kemampuan dari suatu teknologi data science, ketika kita mendesain sistem, kita harus hati-hati. Pertama. Kedua, ketika kita membuat kebijakan, oh, orang menyerahkan data harus begini, kita juga harus hati-hati karena kita paham kalau kita tidak melakukan ada dampak negatif yang bisa terjadi di kemudian hari. Dan kita sudah sampai di era tersebut, di era orang bisa melihat data dengan kita karena Pertanyaan atau tambahan? Halo? Halo? Halo Pak Susanto. Kalau masih boleh, Pak. Yo, silakan. Ya, makasih, Pak. Yo, monggo. Pertanyaannya mungkin ini Pak, kira-kira ada nggak Pak dari kita sekarang ini yang tindak lanjut dari webinar kita ini semacam komunitas yang akan dibentuk, jadi kita semua punya informasi terbaru nanti bila ada program dari Pak Gatot, Pak Adi Santoso, atau Pak Anton, atau Pak Made, atau Pak Andi tadi ya Pak Ditya. Jadi ada nggak gitu Pak tindak lanjut kita gitu, WhatsApp group atau apa Pak? Ya, Pak. Makasih Pak. Makasih Mas Permana, usulan yang bagus. Nanti saya infokan ke Pak Gatot gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar webinar, tapi ada tindak lanjutnya gitu. Oke? Dan pasti itu, gitu ya, itu pasti. Oke? Ada yang lainnya, monggo, silakan. Halo, ada pertanyaan? Mungkin saya ini nambahin ilustrasi biar apa? Bukannya takut ya, tapi bagaimana data itu sekarang membuat kita harus hati-hati. Satu gambar. Nah ini kita secara tidak sengaja punya jejak di mana-mana dengan data teknologi data science dan AI itu akan bisa kita telusuri sehingga mengacu ke seseorang tertentu. Ini contoh, ini ada sepasang cowok cewek ya, mungkin dia lagi dengan gebetannya, dia cari kafe yang sudah ngumpet. Dia pikir tidak ada semua pun yang tahu bahwa dia ngumpet di situ. Ternyata ada orang di kafe tersebut juga lagi foto, diupload ke media sosial. Ada jejaknya dia di foto orang tersebut. Kemudian dia ada jejak di BTS, di telepon di BTS smartphone kita. Posisi kita di mana kan terekam di BTS ya. Kemudian dia login ke Facebook, aplikasi mobile ataupun Google juga mencatat.
Di situ ada access point. Access point itu semua data yang besar inilah yang sekarang sering dilakukan pengolahan dengan data science, dengan video analytics segala macam untuk bisa menjejaki seseorang. Dan itu tadi saya katakan, ketika kita memahami bahwa ada kekuatan teknologi seperti ini dari data science, maka ketika kita mendesain sistem, kita juga harus hati-hati karena dapat terjadinya pelanggaran etika, misalnya dalam hal ini privacy dan lain sebagainya. Jadi ini hanya contoh bagaimana sesuatu yang sepertinya simple ternyata bisa diolah dan menjadi jejak-jejak dari seseorang. Bukannya nakut-nakutin sih. Terima kasih. Oke, makasih Ding. Tambahnya, silakan. Ada lagi pertanyaan atau masukan? Kalau tidak ada, Mas Anton sama Adit boleh di-close? Karena di Jerman udah jam berapa ini? Di Jerman udah saatnya cari flow mark jam segini. Makanya. Silakan closing statement. Oh, Mas Anton serius-serius, Pak. Silakan Mas Anton. Ya, kalau Nanti saya lanjut ke Adit. iya tak. Apa namanya yang tadi Mas Iip itu kayaknya ya memang setelah Itu sampai industri sekarang. Gak iso mau mikir aku sekolah tok ya gitu. Gak bisa ya Mas. Terus susah. Ya, jadi yang seperti Mas Iip usulkan tadi ya mungkin tindak lanjut dari ini apa namanya dari pertemuan ini jadi nggak cuma sebatas ide. Jadi kita bisa tindak lanjutin itu. Saya pribadi siap bantuin karena saya sudah tanda tangan kontrak sama Pak Gatot, jadi harus bantuin. Jadi begitu dari saya Pak Abe. Ya. Yo Dit, monggo. Terima kasih. Jerman masih pagi kok. Jerman ini aja baru saya menambahkan kan kalau misalnya tindak lanjutnya itu bagus. Kalau saya masih megang dulu untuk yang ada seminggu, 2 minggu, sebulan lagi ini nanti dikompilasi gimana yang mengikuti. Jadi ada 30 peserta yang dicoba sebulan 2 bulan ini gimana mereka bisa berhasil atau enggak. Cuman yang menarik itu barusan kalau kita dari luar itu akan lebih dampaknya akan lebih optimal lagi kalau komunitasnya udah ada yang di Indonesia. Jadi barusan Pak Made ada banyak komunitas yang data scientist yang di Indonesia sudah ada. Saya siapa untuk dikenalkan ke komunitasnya nanti biar bisa gabung sama di kombinasi apa di compile atau di apa barusan orkestrasi bahasanya bagus sekali. Orkestrasi sama Kominfo. Fenomena jomblo itu besar, sama-sama mau tapi nggak pernah ngobrol bareng. Jadi sehingga itu tadi pentingnya orkestrasi, berbagai inisiatif, berbagai macam kebutuhan ini bisa dikawinkan dan kita tidak perlu muluk-muluk dari yang simpel-simpel aja starting point-nya, sehingga bisa menggelinding lah kalau kata orang, misalnya menggelinding lama-lama jadi besar lah bola saljunya. Gitu. Nanti saya kenalkan lah dengan teman-teman Pokja Talenta, Adit dan Mas A dengan Anton supaya bisa mulai terjalin apa komunitas-komunitas itu akan diidentifikasi dan akan terjalin kerjasama. Yuk, makasih untuk Pak Made sekali lagi, para narasumber khususnya Mas Anton di Amerika dan Adit di Bielefeld Jerman. Begitu sekali lagi terima kasih. Saya memberanikan diri ini mewakili Pak Gatot. Kayaknya ada sesuatu yang untuk dieksekusi gitu. Sekali lagi makasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Made begitu atas atensinya dan tetap sehat, tetap bekerja dari rumah.
dan tetap berkarya untuk NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Live ya. Assalamualaikum, terima kasih, Terima maaf kasih, Bu. Ye, Pak Gatot, Mas Adit, masih ingat ini Bu Wahyu, Malang, psikiater. Bu. Oke, Ibu Elsa datang. Oh Terima kasih iya. ya semua. Bu. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat semuanya terima kasih ya.